Menanti di tag timnas Indonesia yang baru. Oke, kali ini kita akan menanti diri siapa sih direktur teknik PSSI yang baru atau direktur teknik timnas Indonesia yang baru, karena yang dijanjikan oleh Bapak Erick Thohir yaitu adalah tanggal 28 kemarin, dan ini sudah tanggal 29, sudah Sabtu tanggal 29 tapi belum nongol. Nah, jadi ini siapa sih yang sebenarnya, dan ini juga masih digodok oleh PSSI, oleh Bapak Erick Thohir. Mungkin juga ini keterlambatan, dan juga mungkin juga ini adalah masih diseleksi lagi, dan untuk menemukan dealnya siapa yang akan menjadi direktur teknik PSSI kali ini, menjadi direktur teknik timnas Indonesia kali ini siapa. Nah, ini banyak sekali argumen-argumen yang ada, dan adapun nama-nama, deretan nama-nama ini juga pasti ada banyak sekali. Tapi saya ini tidak bisa menduga-duga ya, dan saya tidak menduga. Tentunya di sini kemungkinan besar ini juga dari Belanda, ya, dari Belanda. Kalau tidak dari Belanda ya dari Italia atau dari La Liga ataupun di sekitaran situ ya, karena di sini juga timnas Indonesia juga dan juga Liga Indonesia juga bekerja sama dengan La Liga juga ya, di situ ya, di La Liga juga di situ ya. Dan ini juga pelatih kita juga ada yang berdarah Belanda dan juga identik dengan Belanda, dan juga dengan darah-darah dari gaya-gaya permainan dari Italia juga kemungkinan besar, ataupun dari gaya-gaya permainan Barcelona ya, juga seperti itu kemungkinan ya. Dari kita itu akan tidak kurang lebihnya itu dari kalangan seperti itu, agar di sini agar juga sinkron dengan Patrick Kluivert, juga agar sinkron dengan Patrick Kluivert, dan juga sinkron dengan penasehat tentunya ya, dari kenapa dengan penasehat direktur teknik nanti. Dan tentunya di sini ada campur tangan juga tentang penasehat direktur teknik. Mungkin juga penasehat ini juga yang seperti kita yang pernah juga melatih juga di Barcelona, tentu saja juga atas rekomendasi Kluivert, dan juga penasehatnya juga tentunya ya. Ini tentunya akan sinkronisasi atau akan disinkronkan dengan hal itu semuanya, dan masih hari ini kita masih menunggu siapa yang akan menjadi direktur teknik PSSI, karena ini sangat-sangat menentukan, sangat-sangat krusial juga ya, karena ini menyangkut masa depan timnas Indonesia, masa depan keberlanjutan sepak bola Indonesia, dan kemajuan sepak bola Indonesia. Apalagi ini juga sudah tentang audiovisual, ini juga sudah kerjasama dengan La Liga, tentunya akan siaran TV kita juga tentunya akan berkembang lebih baik juga. Untuk dari segi kualitas video ini juga akan tambah smooth, tambah bagus tentunya, yang akan bisa memanjakan pecinta sepak bola Indonesia. Jadi tentunya seperti itu ya. Oke, apakah siapa dan namanya saya belum bisa ngomong siapa atau namanya, karena memang belum sampai saat ini saya sudah mendapat bocoran, tapi di sini belum akurat betul siapa. Jadi saya tidak berani ngomong si A si B, ini belum ya. Jadi saya tidak berani untuk kita tunggu konferensi pers dari Bapak Erick Thohir, siapa yang akan menjadi direktur teknik PSSI ataupun Dertek dari timnas Indonesia yang akan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia mendatang dan perkembangan timnas Indonesia mendatang. Dan tentunya demi kemajuan timnas Indonesia agar kita naik peringkat kita, karena target kita ya sudah pernah kita dipaparkan oleh Bapak Erick Thohir bahwa target dari PSSI, target dari timnas Indonesia ini, timnas Indonesia harus masuk 10 besar, 100 besar dunia, karena memang hari ini kita masih di tanggal 127 kalau tidak salah. 127 atau 23 ya. Seperti 127 dan lah itu ya, masih 127. Jadi ini masih kurang banyak. Dan 27 ini masih kurang banyak. Jadi kalau kita harus melalui 27 terap. Nah, ini sangat berat, 27
tangga ini kita harus lalui, kita harus berjalan ke atas demi sedikit-sedikit, agar di sini juga kita bisa masuk 100 besar dunia tentunya. Dan kalau keuntungan dari masuk 100 besar dunia juga kita enak, tentunya kita enak ya, kita juga enak tentunya masuk 100 besar. Karena di sini untuk dari jersey pun kita bisa mengkolaborasikan jersey kita dengan warna-warni yang tidak satu warna ya, itu ini bisa kalau kita sudah masuk 100 besar. Dan juga di sini ada keuntungan lain untuk pemain-pemain kita diaspora kita, pemain-pemain keturunan kita ya. Saya tidak mengatur saja, tapi pemain-pemain keturunan kita ini juga bermain di Liga Eropa ini mudah dimain di Eropa untuk perizinan dan lain sebagainya. Persyaratan akan mempermudahkan mereka untuk bermain di Eropa, di Liga Inggris, di La Liga, di Bundesliga ya, di Liga Belanda ataupun di liga manapun. Ini akan mempermudahkan mereka dalam tidak ada batas-batasan di situ ya, karena memang di status di Eropa itu memang harus mengambil, untuk mudahnya itu ya bisa slot banyak itu mengambil dari pemain-pemain yang mungkin di luar Eropa itu harus di ranking 100 besar. Ini akan dipermudah oleh FIFA untuk pemain-pemain kita masuk ke sana kalau kita naik ke ranking 100 besar. Dan tentunya pemain lokal-lokal kita yang berbakat seperti Marcelino Ferdinand, mereka juga untuk mengurus perizinan untuk bermain abroad di luar negeri ya, di Eropa juga tentunya mudah. Nah, tentunya ya tidak harus ada minimal, setidaknya kalau memang kita bisa di main luar negeri, tapi kalau memang dari Indonesia sendiri ini harus kasta kedua, ketiga, dan untuk liga utamanya ini sangat susah perizinan, sangat susah, kuotanya sangat terbatas kalau dimain di Eropa. Jadi seperti itu ya susahnya ya. Memang maka dari itu ya, pemain-pemain kita ataupun pemain diaspora kita ya, pemain keturunan kita itu sudah berkorban banyak, mengorbankan masa depan mereka demi timnas Indonesia saat jika mau membela timnas Indonesia, karena memang itu akan sulit masuk di liga-liga utama, liga-liga tertinggi di negara di belahan Eropa itu. Jadi ya memang agak-agak sulit juga ya kalau untuk dinaturalisasi, karena memang itulah pertimbangannya oleh pemain-pemain, perizinan sangat sulit dan juga pajaknya juga cukup lumayan juga. Nah, kalau memang itu pemain belum ataupun negara itu belum menginjak di 100 besar dunia. Jadi itulah manfaat banyak sekali ya dengan adanya Dirtek PSSI yang baru atau Direktur Teknik Timnas Indonesia yang baru. Nanti akan ada yang mengarahkan kemana harus dibawa oleh timnas ini, harus seperti apa mainnya, penentuan pemain dan lain sebagainya. Ini tentunya akan sangat-sangat krusial, tentunya akan sangat-sangat gampang membantu sekali dalam kemajuan timnas Indonesia tentunya ya. Maka itu mari kita dukung selalu timnas Indonesia, kita doakan bersama-sama ya. Memang kita harus selalu berdoa, karena kekuatan doa itu memang yang utama ya, kan agar juga timnas Indonesia juga bisa secepatnya masuk ke 100 besar. Dan untuk Dirtek PSSI ini juga bertanggung jawab penuh atas timnas Indonesia, tentunya atas kemajuannya, kemerosotan. Bahkan bukan hanya timnas Indonesia, untuk Dirtek PSSI ini nanti Dirtek ini juga akan mengatur liga-liga juga di bawahnya agar sinkron dengan timnas Indonesia, agar setara, dan juga grassroots ini juga grassroots dari timnas Indonesia, dari sepak bola Indonesia, ataupun juga bisa dikatakan blueprint dari timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia ini gesturnya juga akan baik dan juga setara. Dan dalam perkembangan ini juga harus selalu menanjak dan juga performa terbaiknya, mencari talent dan lain sebagainya. Ini juga memang harus baik, dan agar timnas kita juga perkembangannya lebih baik, bisa bersaing di kaca Asia, bukan hanya di ASEAN tapi di Asia dan juga dunia tentunya. Dan apalagi juga
ini juga nanti juga bisa akan ada SEA Games, apakah nanti juga SEA Games nanti juga Indonesia akan mengeluarkan apa timnasnya atau tidak, kita belum tahu nanti mendatang untuk SEA Games. Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama sabar untuk menanti Direktur Teknik Timnas Indonesia yang baru. Saya juga deg-degan, saya juga apa penasaran siapa itu, apakah benar si A, si B, kita tidak tahu. Oke, mari kita tunggu di tag kita yang baru, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.